Halo teman-teman, perkenalkan saya Maru Paskar Sigapu dengan NIM 81114226442. Pada kesempatan kali ini, saya akan bawakan materi terkait putusan dan pelaksanaan putusan pada Peradilan Tata Usaha Negara. Selamat menyaksikan karena video ini sangat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Pertama, kita akan membahas terkait isi putusan. Sebelum lanjut, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari putusan itu sendiri. Putusan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah penetapan yang berisi pengabulan atau penolakan atas dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Putusan ini diucapkan oleh hakim di persidangan yang terbuka untuk umum. Setelah mengetahui pengertian putusan, selanjutnya kita lanjut pada sistematika putusan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Secara umum, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada dasarnya susunan dan isi suatu putusan hakim terdiri dari 4, yakni yang pertama, kepala putusan. Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala putusan bagian atas putusan yang berbunyi, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha. Apabila tidak ada kalimat itu, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut. Selanjutnya adalah identitas para pihak yang berperkara. Suatu perkara atau gugatan harus ada sekurang-kurangnya 2 pihak, yaitu penggugat dan tergugat, lalu dimuat identitas diri. Lalu yang ketiga, pertimbangan atau alasan. Suatu putusan pengadilan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang lazim. Hal ini penting dalam rangka pertanggungjawaban kepada masyarakat sehingga dapat bernilai objektif. Yang keempat, amar atau diktum putusan. Berisi tentang jawaban atas petitum dari gugatan, sehingga amar juga merupakan tanggapan atas petitum itu sendiri. Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan yang diajukan pihak penggugat dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Selanjutnya, amar putusan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Menurut pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, amar putusan itu dapat berupa: yang pertama, gugatan ditolak. Putusan yang berupa gugatan ditolak adalah putusan yang menyatakan bahwa keputusan Tata Usaha Negara atau KTUN adalah keputusan yang dinyatakan sah atau dinyatakan tidak batal. Yang kedua, gugatan dikabulkan. Putusan yang berupa gugatan dikabulkan adalah putusan yang menyatakan bahwa KTUN atau keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa tata usaha negara adalah KTUN yang dinyatakan tidak sah atau dinyatakan batal. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan ketetapan tata usaha negara yang berupa pencabutan KTUN yang bersangkutan, lalu pencabutan KTUN yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru, atau penerbitan KTUN dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3. Lalu yang ketiga, gugatan tidak diterima. Putusan yang berupa gugatan tidak diterima adalah putusan yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi oleh gugatan yang diajukan oleh penggugat. Yang keempat, gugatan gugur. Putusan yang berupa gugatan gugur adalah putusan yang dijatuhkan hakim karena penggugat tidak hadir dalam beberapa kali sidang, meskipun telah dipanggil dengan patut atau penggugat telah meninggal dunia. Selanjutnya kita masuk pada pelaksanaan putusan. Menurut pasal 115 UPTUN menyatakan bahwa putusan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun prosedur pelaksanaan putusan. Yang pertama, salinan putusan PTUN telah memperoleh kekuatan hukum tetap, lalu dikirim kepada para pihak oleh panitera pengadilan atas perintah ketua pengadilan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja. Selanjutnya, apabila setelah 60 hari kerja, putusan tersebut diterima oleh tergugat dan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Lalu, setelah 90 hari kerja, ternyata kewajiban tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Setelah itu, dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan
Peradilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa dan atau sanksi administratif. Lalu, pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera. Yang terakhir, di samping diumumkan pada media massa cetak setempat, Ketua Pengadilan mengajukan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga di ujung video. Tadi saya sudah menjelaskan terkait isi dari putusan yang dalamnya terdapat pengertian dari putusan itu sendiri, lalu ada sistematika dari penulisan putusan dalam Peradilan Tata Usaha Negara, lalu dilanjutkan dengan tata cara atau sistematika pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Semoga video yang saya tampilkan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang menyaksikan, terutama untuk teman-teman Fakultas Hukum. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.